Ya puji Tuhan, kita mendapatkan satu visi yang baru untuk 1 tahun ke depan, yaitu memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ketika saya mendengarkan apa yang Bapak Gembala bawakan di hari Minggu, dan judul ini, visi ini sangat menarik karena banyak hal yang perlu kita siapkan. Kemarin kita sudah komsel dan ternyata artinya begitu luas dan kita mungkin masih banyak bertanya-tanya bagaimana kita harus memasukinya, dengan cara apa. Apa yang Tuhan janjikan. Nah itu yang harus kita cari dan harus kita lebih peka untuk bisa mendapatkan apa maksud Tuhan melalui visi ini. Nah visinya adalah memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Di sini ada kata-kata tentang suatu janji. Tuhan janji. Kalau ibu bapak mendengar kata janji, apa yang terbesit? Atau saya yakin setiap orang pernah mendapatkan janji itu. Mungkin dari manusia, dari pasangan, sebelum menikah ada janji yang diucapkan. Mungkin dapat dari atasan, sewaktu kita bekerja, ada janji dari atasan yang mengatakan suatu hari kamu akan saya naikkan pangkatnya menjadi bla bla bla. Janji. Apa yang terbesit atau apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan ketika ada satu janji yang diberikan. Kalau ketika saya renungkan, waktu dapat janji itu, maka saya itu mendapatkan satu harapan. Ada harapan, ada yang ingin didapatkan dan saya berharap bisa mendapatkan janji itu. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu sangat kuat. Seperti sauh, seperti jangkar di dalam laut yang menyangkut di dasar, di batu-batuan. Sehingga pengharapan itulah yang membuat kita bisa kuat untuk setia. Berjalan terus mencapai janji itu. Apalagi kalau yang menjanjikannya adalah Tuhan. Nah, di pesan Tuhan sudah jelas katakan, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Ada satu pengharapan yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, pesan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membawa setiap kita masuk wilayah yang baru atau sesuatu yang baru. Kemarin sempat dibahas juga di Komsel. Wilayah itu bukan hanya berbicara tentang tempat, tapi bagian-bagian juga. Bagian apa? Ya, kita belum tahu. Ada sesuatu yang baru. Mungkin wilayah-wilayah yang belum pernah kita alami. Wilayah-wilayah yang tidak kita terpikirkan. Wilayah-wilayah yang belum diharapkan. Yang akan Tuhan berikan. Dan di sini katakan dalam pesan Tuhan, masing-masing akan mengalami sesuatu yang baru yang luar biasa. Sehingga diperlukan sikap proaktif. Nah makanya disebutkan tadi memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ada suatu kata kerja, ada satu perbuatan, tindakan yang harus dilakukan untuk masuk ke wilayah itu, untuk mendapatkan janji itu. Caranya bagaimana? Ya, Bapak Gembala sudah jelaskan. Minta tuntunan Tuhan. Lebih peka. Terus berjalan. Penuh dengan Roh Kudus. Dan melihat bahwa ada dalam Yosua misalnya yang menjadi ayat utama yang kita dapatkan demi visi ini. Ada yang namanya Rahab. Ini sangat menarik. Karena Rahab itu bukan orang Israel. Rahab itu sebenarnya tidak dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan untuk umatnya, umat Israel. Tapi Rahab mendapatkan. Kok bisa? Rahab mendapatkan. Kalau kita perhatikan, ketika dua mata-mata ini mendatangi tempat Rahab, dan Rahab menyatakan imannya, iman kepada Tuhannya Israel, dia berkata, kalau nanti kalian menduduki kota ini, jangan lupakan saya. Jangan lupakan keluarga saya.
Dan di situ terjadilah suatu kesepakatan, oke, selama kamu memasang ikat tali merah, yang ada di tempatmu tidak akan dibunuh. Nah menarik, coba ibu bapak perhatikan. Rahab berharap keluarganya diselamatkan. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat di Yosua pasal 16 ayat 23. Bagaimana ketika janji itu, suatu janji diberikan, ada pengharapan yang muncul, ada satu tindakan, suatu keputusan, langkah yang harus diambil, dan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Mari kita lihat. Sebelum saya ingin tanya, yang diselamatkan siapa aja? Yang dari Yeriko. Rahab, jelas. Siapa lagi? Saudara-saudaranya. Betul. Tapi ternyata lebih dari itu. Mari kita lihat. Yosua pasal 6 ayat 23. Saya akan bacakan. Lalu, ini peristiwa sesudah Yeriko runtuh. Masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya. Siapa lagi? Ibunya. Siapa lagi? Saudara-saudaranya. Dan semua orang. Berarti banyak atau sedikit? Cukup banyak ternyata. Semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Coba perhatikan sini. Ayahnya, ibunya, saudaranya. Semua orang yang ada sama-sama menunggu dengan dia di situ. Bahkan seluruh kaumnya. Artinya apa? Keluarga besarnya. Saya melihat di sini bahwa satu tindakan proaktif itu hasilnya dahsyat. Ketika iman itu dilakukan, dinyatakan dalam bentuk nyata, yaitu percaya dan melakukan. Untuk Yosua, kalau ibu bapak baca, di situ malaikat Tuhan berkata dengan jelas, Kitari 7 hari. Hari ke-7 tembok akan runtuh. Pertanyaannya, apakah Rahab tahu hari 7 akan runtuh? Saya kira tidak. Itu diberkatakan pada orang Israel. Orang Yeriko tidak tahu hari keberapa akan runtuh. Jadi apa yang dilakukan oleh Rahab dan orang-orang itu selama 7 hari. Atau mungkin dalam pikiran mereka, saya tidak tahu harus menunggu berapa lama. Mungkin mereka berkumpul dalam 1 hari dan mereka melihat cuma meter doang. 1 kali. Mereka menunggu lagi besok harinya. Di hari kedua, cuma meter doang. 1 kali. Hari ketiga, mungkin penduduk kota yang di situ sudah mulai mentertawakan. Mungkin lingkungan sudah mentertawakan. Apa yang dilakukan oleh Israel? Cuma meter doang, 1 kali. Dan itu berlangsung terus selama 1 minggu. Di sini kita bisa lihat suatu iman, satu langkah, satu perbuatan yang dilakukan dengan tekun, suatu pengharapan yang kuat, menghasilkan sesuatu. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Hari ke-7, kita lihat masih lengkap. Mereka masih menanti di situ. Dan apa yang terjadi? Di hari ke-7 runtuh tembok itu. Lalu siapa yang mendapatkan? Orang-orang yang menunggu. Orang-orang yang melakukan. Orang-orang yang setia. Nah apa maksud saya membawakan hal ini? Kita kan lihat ada satu slide. Di sini cukup menarik. Jadi slide ini dibuat oleh seorang yang namanya Steve McClure. Jadi Steve McClure ini membawakan satu tema, sebenarnya bukan tema tentang Yosua. Tapi dia berikan satu tema yaitu tentang lingkaran, iman, dan pengharapan. Tetapi dia kontraskan dengan lingkaran kekecewaan. Maksudnya begini, pertanyaan yang tempat terbesit dalam pikiran saya. Mengapa Tuhan selamatkan Rahab dan semua orang yang ada bersama dia? Kalau waktu itu penduduk Yeriko yang sama-sama mendengar, sama-sama tahu, mereka juga menyerah.
mereka mengabdi pada Tuhan, mereka bertobat, apakah bisa terjadi satu hal yang lain? Mungkin saja, karena saya lihat waktu Nabi yang disuruh ke Ethiopia, bukan Ethiopia, ke Niniwe, Nabi Yunus, seluruh bangsa bisa diselamatkan. Tetapi apa bedanya? Mengapa hanya Rahab dan orang-orang yang setia itu yang diselamatkan? Itu kita belum bicara tentang umat Tuhan. Nah kita lihat di Yosua pasal 4, di sini kita lihat ada satu persamaan. Apa yang didapatkan ketika Tuhan berfirman, ketika suatu janji itu diucapkan, tetapi mereka tidak merespon dengan benar. Yosua pasal 5 ayat 1 dulu aja. Yosua pasal 5 ayat 1. Apa yang terjadi ketika penduduk Yeriko, termasuk Rahab, mendengar Tuhan akan menyerang, atau umat Israel akan menyerang Yeriko. Ketika semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, di sini katakan, tawarlah hati dan hilanglah semangatnya. Sesuatu yang terjadi juga sama ketika orang Yeriko mendengar dan tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko kepada mereka, apa yang dilakukan oleh mereka ternyata sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rahab. Yosua 2 ayat 10. Di sini katakan, sebab kami orang Yeriko, termasuk Rahab yang mengatakannya, mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu. Jadi ini peristiwanya 40 tahun yang lalu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori, ini kejadian yang baru terjadi. Yang di sebelah sungai Yordan itu yaitu kepadamu Sihon dan Og. Yang telah kamu tumpas, ayat 11 dikatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapinya. Ada satu perbedaan dan ada satu kesamaan. Kesamaannya sama-sama mendengar, sama-sama tahu, sama-sama tawar hati, sama-sama patah semangatnya. Ini umat di luar Tuhan ya, kita masih bicara di umat di luar Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rahab? Dia mendapatkan, dia ingin dapatkan, dan dia ambil kesempatan ini untuk setiap apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan dia bikin satu kesepakatan dengan Tuhan, yaitu ada janji. Janji itu dia ambil, dan dia dapatkan, termasuk dengan semua orang yang menurut dengan dia. Nah kita balik ke slide yang tadi. Mengapa ada orang yang dapat, ada orang yang tidak dapat janji itu? Kalau kita perhatikan, di sini, McCreary ini bikin satu lingkaran, kita tinggal usah perhatikan panah dan angkanya. Tetapi apa yang membuat seseorang tidak mendapatkan suatu yang lebih baik, suatu berkat, suatu keselamatan, suatu yang di luar apa yang dipikirkan. Karena dia dikuasai oleh lingkungan. Semua orang Yeriko takut, semua orang Yeriko tawar hati. Tetapi bedanya Rahab mengambil satu tindakan untuk mau percaya kepada Tuhannya Israel. Rahab ambil satu tindakan untuk bisa menyelamatkan keluarganya, kaumnya, bahkan semua orang yang bersama dengan dia. Sisanya tidak melakukan apa-apa. Sisanya menolak. Sisanya menentang. Sisanya membalas. Bahkan mereka melakukan dengan cara sendiri, yaitu lawan, berperang, lawan Israel. Ini terjadi juga dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang hanya dikuasai oleh lingkungannya, keadaannya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara sendiri. Bukan dengan cara Tuhan, pakai cara sendiri. Maka yang terjadi mereka akan gagal. Ketika gagal, apa yang dilakukan? Mereka mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan
keadaan, menyalahkan semua yang di luar diri mereka. Dan akhirnya muncullah kepahitan. Saya kira ini juga berlaku bagi umat Tuhan. Ketika janji itu diberikan, apakah kita mendapatkan pengharapan itu? Kita pengharapan itu apakah akan kita setia untuk tetap dalam pengharapan itu akan janji Tuhan ini? Dan apakah kita akan masuk melangkah atau kita akan menolak? Menolak, saya nggak percaya. Saya nggak percaya akan pesan ini. Saya nggak percaya visi ini. Saya akan lakukan dengan cara sendiri. Dan hasilnya akan jelas. Karena Tuhan tidak memimpin. Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak menyuruh. Itu yang akan terjadi. Nah, mari kita lihat sekarang. Apa yang seharusnya umat Tuhan lakukan ketika Tuhan berikan suatu janji. Ketika kita harusnya mempunyai satu pengharapan yang kuat. Dan kita harusnya melangkah, masuk. Jangan kalah dengan Rahab. Orang yang tidak percaya. Dia melangkah duluan. Yang pertama, saya beri judul, pengenapan janji Tuhan tergenapi kepada orang-orang yang beriman dan bertindak dan berespon benar. Responnya harus benar. Apa respon benar itu? Pertama tentunya menyangkut iman. Ketika janji diberikan, pengharapan itu muncul, saya ingin mendapatkan janji Tuhan ini, visi Tuhan ini, yang Tuhan katakan Tuhan akan membawa ke wilayah yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, bukan yang saya mau, tapi apa yang Tuhan tetapkan, maka saya akan melakukannya dengan cara Tuhan. Kita lihat Yosua pasal 5, ayat 5 sampai 8. Cara Tuhan, bukan cara kita. Kalau Bapak Gembala sempat menanyakan Pak Ishak, waktu dua mata-mata itu disuruh memata-matai, posisi orang yang salah di mana? Di seberang Sungai Yordan, belum nyeberang ya. Tetapi kita lihat di sini, ketika mereka pulang dan mereka mengatakan sudah 3 hari, mereka balik terus bilang, Tuhan sudah menyerahkan Yeriko ini kepada kita. Lalu menyeberanglah mereka. Dan kita tahu prosesnya. Sungai Yordan dikeringkan. Yang menarik di sini, ini saya sebut cara Tuhan. Cara Tuhan itu ajaib. Tapi sulit dimengerti. Cara Tuhan itu kita sebenarnya sudah tahu. Tapi kita mau melakukan enggak? Itu yang sulit. Karena Tuhan menyuruh menyunatkan kembali semua generasi ini di seberang Sungai Yordan atau di wilayah Kanaan. Dengan kata lain berhadapan-hadapan dengan Yeriko ini, yaitu di Gilgal. Suatu yang sangat dekat lokasinya dengan Yeriko. Mari kita lihat, Yosua pasal 5, ayat 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir ini telah bersunat, yang dari Mesir, yang generasi pertama. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun, generasi yang masuk ini, yang Kanaan ini, dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. Ayat ke-6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Pada mereka Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi jelasnya di sini ya, mereka masuk, Sungai Yordan dikeringkan, mereka berkemah di Gilgal, sangat dekat dengan Yeriko, dan mereka disunat di situ. Pertanyaannya, ini wilayah musuh. Pertanyaannya, mengapa disunatnya di wilayah musuh? Ini suatu pertanyaan yang sempat saya pertanyakan. Mengapa Tuhan menyuruh disunatnya di wilayah musuh? Bukankah jauh lebih aman? Sebelum menyeberang Sungai Yordan, bukankah menurut hikmat manusia, menurut akal budi kita,
lebih aman Tuhan kalau sebelum menyeberang. Di situ mereka dalam keadaan aman. Karena waktu itu raja-raja sudah dikalahkan, situ Basan gitu ya. Daerah Gilead sudah kuasai. Gak ada musuh. Mengapa disunat di wilayah musuh? Bukankah kita masih mengingat apa yang terjadi bila seseorang disunat? Tentu ibu bapak masih ingat. Waktu peristiwa anak-anak Yakub, Simeon dan Levi membantai semua orang Sikem dengan cara mereka menyuruh disunat. Orang Sikem disunat dan dikatakan selama 3 hari mereka menderita atau menunggu masa pemulihan. Dibantai habis dalam kesakitan karena disunat. Bayangkan, disunat dan situ dalam masa lemah mereka menunggu di wilayah musuh. Secara strategi perang saya yakin semua akan mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana di wilayah musuh seorang sedang keadaan lemah, sangat mudah diserang, sangat mudah dihancurkan, sangat mudah mengalahkannya. Orang Yeriko akan melihat, oh saya sedang disunat, mereka dalam kesakitan. Sangat mudah diserang. Mengapa Tuhan lakukan? Ini disebut dengan cara Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan di luar pikiran kita. Kadang-kadang cara Tuhan di luar akal budi kita. Tetapi Alkitab mencatat, mengapa orang Yeriko tidak menyerang orang Israel? Karena dikatakan di situ Tuhan menyebabkan kegentaran, ketakutan pada orang Yeriko sehingga mereka tidak berani menyerang orang Israel selama mereka dalam masa pemulihan. Dan kita tahu hari ke-14 mereka merayakan Paskah di sana. Jadi kita kembali, kalau kita melihat peristiwa ini, kita akan lihat slide kembali. Apa sih yang Tuhan minta dari orang percaya? Ketika dia menjanjikan sesuatu, yang Tuhan minta adalah iman, percaya. Yang Tuhan minta adalah berjalan bersama Tuhan. Dan ketika orang percaya melakukan, kepercayaannya, imannya, bahkan Rahab melakukan ini, orang Israel, Yosua khususnya, sebagai pemimpin, berjalan bersama Tuhan, maka janji Tuhan diberikan, blessing Tuhan diberikan, berkat Tuhan diberikan, janji didapatkan. Apa yang Yosua lakukan? Jadi yang pertama tadi kita bisa lihat harus ada iman, harus ada respon yang benar yang harus dilakukan sebagai orang percaya walaupun tidak masuk akal. Itu yang Bapak Gembala katakan dengan cara supernatural. Sesuatu yang di luar akal, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi ketika kita melangkah, ketika kita lakukan, Tuhan nyatakan keajaibannya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosua ketika dia mendapatkan janji ini. Bahwa Yeriko akan diberikan kepada dia, kepada umat Israel. Kita akan lihat apa yang dilakukan. Dan seharusnya kita lakukan juga ketika kita mendapatkan janji ini. Ya, Yosua 5 ayat 13. Ya, Yosua 5 ayat 13. Ya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata padanya, kawankah engkau atau lawan? Di sini menyatakan tentang seorang malaikat Tuhan, dan ini tafsirkan sebagai teofani pada Tuhan Yesus sendiri yang hadir di situ. Dan dikatakan di sini ayat ke-14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Ini kita pelan-pelan kita lihat apa yang dilakukan Yosua ketika dia mendapat pengarahan Tuhan. Yang pertama, dia sujud, artinya menyembah Tuhan. Menyembah dan berkata padanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat kau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yang pertama itu harus kudus. Jadi Yosua harus melepaskan sandalnya. Masuk ke tempat kudus Tuhan. Ini sama persis seperti ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan engkau harus meninggalkan kasutmu, harus membuang kekotoranmu, baru masuk ke tempat yang kudus, baru bisa bertemu dengan Tuhan,
baru bisa mendengarkan arahan Tuhan. 6 ayat kedua dikatakan berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, ayat selanjutnya baru Tuhan berikan step by step apa yang dilakukan, termasuk mengitari 7 hari dan selanjutnya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di sini? Pertama, Yosua menyembah Tuhan. Yosua tersungkur di kaki Tuhan. Kedua, Yosua harus hidup kudus. Yosua harus meninggalkan kekotorannya. Yosua harus masuk kekudusan hadirat Tuhan. Yang ketiga, mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan arahkan. Dan yang keempat, melakukan apa yang Tuhan suruhkan itu. Nah, jadi langkah-langkah ini saya kira ini harus kita lakukan untuk khususnya 1 tahun ke depan, di mana kita harus mulai mendapatkan janji itu, mulai ada iman dan pengharapan bahwa saya akan mendapatkan janji itu, dan mulai melangkah dalam kekudusan. Bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti Yosua, apa yang Yosua lakukan? Tersungkur di kaki Tuhan. Dan saya yakin kalau kita lakukan apa yang seperti Yosua lakukan ketika dia mendapatkan janji Tuhan. Bahkan apa yang Rahab lakukan ketika dia tahu ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang di luar apa yang diharapkan malah yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Saya yakin, mari kita sama-sama kuatkan iman kita dan tetap teguh dalam pengharapan, setia dalam melangkah apa yang Tuhan sudah janjikan, dan biar kita semua mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di wilayah yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati.